Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Gal Innama yulimuka al-man'u li adami fahmika 'anillahi fihi wal ukhra ihdahuma athiqa billahi ta'ala wal ukhra asyukru lillahi fima rawa anhu mimma ibtala bihi ghairuhu minad dunya wa yakmalul faqir hatta yakuna nadarullahu tahu fil man afdal. Sudah ya. Wa rubbama fathun laka rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qubul. Wa ma fataha laka rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qubul. Wa rubbama ghada 'alaika bizambi fakana sababan fil wusul. Kemudian kita akan berpijak kepada hikmah yang selanjutnya. Hikmah yang selanjutnya adalah rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Mungkin saja Allah Ta'ala membuka bagi kamu pintu untuk kamu bisa melaksanakan sebuah ketaatan, tapi Allah tidak membuka bagimu pintu untuk diterima pintu kebaikan itu. Warubbama, dan mungkin saja Allah menentukan kepada kamu untuk berdosa, tapi dosa itu menjadi sebab kamu itu sampai kepadanya. Ini bagus sekali ya. Hikmah ini bagus sekali, yang menunjukkan kepada rahmatnya Allah adalah segala-galanya yang kita perlukan di dunia ini, di barzah nanti maupun di alam akhirat kelak. Ya, yang kita perlukan cuma rahmatnya Allah gitu. Jadi nggak bisa kita mengandalkan kepada amal, karena amal yang kita laksanakan semua berkat rahmatnya Allah. Sehingga kemudian pantas kalau Habib Abdullah bin Sabin Thahir yang setiap harinya amaliyahnya sangat luar biasa, kita tidak mampu untuk menandinginya. Bagaimana tidak setiap hari beliau membaca la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali zikirnya. Ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Setiap hari khatam Quran 1 kali. Kemudian dia lain ngarang kitabnya, banyak karang kitabnya. Lain dia mengajar. Nah, itu pun dia mengatakan ya Rabbana ya Rabbi ma ma'anal amal. Lakin wa kasbuna kullu zalal. Lakin lana fika amal tuhyil idhamar rahmah. Idhamar rahmah. Jadi ya Allah, aku tidak mempunyai amal, dan semua yang aku lakukan semuanya kekurangan. Amal tapi bentuknya itu ada kekurangan. Jadi amal kebaikan tampaknya, tapi sesungguhnya itu adalah kekurangan dari kami. Sehingga yang kami harapkan cuma rahmatmu. Harapan mendapatkan rahmatmu itu yang kami harapkan. Orang seperti beliau berharap demikian, apalagi seperti kita. Jadi jangan pernah kita itu kemudian mengatakan alhamdulillah ya, saya sudah hafal Quran, alhamdulillah ya, saya sudah bangun malam, alhamdulillah ya, saya istiqomah begini begitu dan sebagainya. Jangan. Nah, kenapa? Karena belum tentu itu menjadi sebab kita dekat pada Allah Ta'ala. Bahkan bisa jadi Allah Ta'ala menentukan sesuatu dosa itu kepada seorang hambanya, dan itu bisa menjadi sebab dia itu dekat kepada Allah Ta'ala, dosa itu. Nah, oleh karenanya jangan kamu rendahkan orang yang berdosa itu. Sebagaimana jangan kamu sampai lupa dengan ibadah kamu, karena Allah tidak perlu kepada ibadah kamu. Bahkan yang menjadikan kamu beribadah kepadanya itu juga Allah. Kenapa dalam satu waktu kamu beribadah, yang lainnya tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah? Kenapa kamu saja yang beribadah? Hanya kamu dan teman-teman kamu beribadah, yang lainnya tidak gitu. Karena Allah berkehendak. Nah, bisa jadi kamu beribadah tapi kamu tidak mendapatkan kabul. Buktinya sampai sekarang kamu nggak mendapatkan apa-apa, nggak merasakan apa-apa gitu.
Kamu sholat memang setiap hari 5 waktu. Kamu sholat tahajud, iya. Kamu sudah merasakan kedekatan kepada Allah. Kamu sudah bisa dikatakan arif billah, sangat tahu dengan Allah, melihat segala sesuatu setiap saatnya, setiap waktunya, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Semua yang kamu pandang dan kamu saksikan itu adalah Allah. Mendekatkan diri kamu kepada Allah. Tidak. Kok tidak? Padahal itu semua yang kamu lakukan. Itu kan berarti seperti yang dijelaskan oleh Ibn Athaillah Askandarani. Rubbama fatah laka babat ta'a walam yaftah laka babal qabul. Apa sih tanda-tandanya qabul? Tanda-tandanya qabul berupa keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Sampai sekarang kayak gitu aja. Bahkan lebih jelek daripada sebelumnya. Berarti kan Allah gak terima daripada amal-amal kebaikan kita. Nah, jadi jangan sok-sokan seakan-akan kita itu sudah berbuat gitu. Apa yang kita lakukan belum tentu diterima. Nah, tapi orang yang bermaksiat itu bisa jadi dengan maksiat yang dilakukan dia menyesal, dia bertobat kepada Allah, dan tobatnya itu menjadi sebab akhirnya dia dicinta oleh Allah. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengatakan dalam Al-Quran innallaha yuhibbul musallin, tidak. Tapi Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Tapi yang orang-orang baik itu cuma ada ma'iyah, bukan mahabbah. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Itu tiga itu adalah ma'iyah. Itu orang baik. Tapi cinta Allah berikan pada siapa? Allah berikan pada orang yang taubat. Taubat itu dari siapa? Dari maksiat. Nah, justru orang yang bermaksiat itu Allah berikan cinta. Nah, jadi jangan pernah, bukan berarti kita itu harus bermaksiat dulu baru kemudian kita akan mendapatkan cinta Allah. Tidak. Kita harus menghindari maksiat. Tapi jangan kita rendahkan orang bermaksiat. Karena bisa jadi orang bermaksiat itu orang yang dekat pada Allah. Jangan kita sampai merasa bahwasanya ibadah kita yang kita bersih dari tato, kita bersih daripada simbol-simbol dosa itu berarti kita ini adalah orang yang suci, orang yang dekat pada Allah. Belum tentu. Tandanya apa? Kita masih maruk sama dunia, kita masih senang sama dunia, kita masih belum bersyukur pada Allah, kita masih iri, masih dengki, masih benci sama orang dan sebagainya. Mana ada tanda-tanda gabulnya? Nah, gitu. Nah, itu maksudnya di sini gitu. Oleh karenanya katanya yang bagi an la yandural abdu ila suwaril asya, seharusnya seyogyanya seseorang itu tidak melihat kepada orang lain itu hanya gambarannya saja. Ibadah berarti menentukan kebaikan, maksiat berarti menentukan keburukan. Jangan. Karena yang menentukan baik tidaknya itu adalah Allah. Walaupun dohirnya sesuatu itu menentukan kepada batinnya, tapi itu tidak pasti. Karena itu bukan di tangan kita, itu di tangan Allah semuanya. Kecuali kalau di tangan kita, silahkan. Faham? Yang di tangan kita itu kan sedikit, yang di rumah kita itu cuma ini jam milik Ustadz. Kalau kemudian kalian ketemu jam yang seperti ini, yang cuma ini yang milik Ustadz, yang seperti ini, jam yang lainnya banyak miliaran, ada jam miliaran kayak gini, ya. Kemudian kalian tanya sama Ustadz, ini milik antum mau bukan? Ya, Anda bilang bukan, karena bukan Ustadz yang punya. Ustadz cuma satu yang ini aja. Nah, itu di bawah ranah Ustadz. Nah, tapi yang bukan di bawah ranah Ustadz, ya jangan tanya sama Ustadz. Apalagi yang bukan di ranah manusia, itu ranahnya Allah gitu. Ahli surga, ahli neraka, orang baik, tidak baik, itu bukan urusan kita. Jadi manusia kita manusiakan, terlepas apa agamanya, apa rasnya, apa amaliyahnya, nggak lihat. Tapi yang pasti lihat bagaimana Allah Ta'ala memuliakan manusia. Sehingga di dalam Al-Quran lebih banyak bunyinya ya ayyuhan nas ista'inu bisabri wassalah. Sedikit Allah Ta'ala pakai ya ayyuhalladzina amanu, tapi kebanyakan ya ayyuhan nas. Nah, kenapa? Karena Allah memanusiakan manusia. Semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sokan seakan-akan oh kita yang benar. Nah, itu malah menjadi salah satu daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang badui, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, tapi ada tanda-tandanya.
Di antara tanda-tandanya adalah ijabu kullu dzi ra'yin bi ra'yi. Setiap orang yang punya pendapat, dia merasa pendapatnya paling benar. Ini bahaya itu, seperti itu. Jadi jangan pernah merasa seperti itu, jangan pernah. Oh, pondok saya yang paling benar, agama saya yang paling benar. Nah, walaupun kita mau punya keyakinan, ya, tapi bisa jadi dia itu nanti di akhirnya akan berubah. Dia masuk ke agama Islam. Nah, jadi jangan kita katakan kemudian bahwasanya dia itu seterusnya seperti itu, enggak. Lihat bagaimana muamalahnya Nabi dengan mereka, gitu. Nah, jadi itu yang diajarkan. Tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya orang baik itu adalah golongan kita. Kita harus menjadi golongan yang baik. Tapi jangan sampai kita itu kemudian memvonis orang yang tidak baik di mata kita, tidak baik pula di mata Allah, belum tentu. Karena baik tidaknya seseorang itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan di mata Allah itu jelas, meyakinkan. Karena baik tidaknya manusia itu di akhir, bukan ditentukan sekarang, di awalnya, di pertengahannya, tidak, tapi di akhirnya. Dan yang tahu itu cuma Allah, bukan kita. Nggak ada seorang pun di antara kita yang tahu kecuali dengan izin Allah Ta'ala kita mengetahuinya. Wal yandur ila haqaiqiha faswaru ta'ala taqtadi wujudal qabul laha. Memang benar kau baca Quran setiap hari, alhamdulillah. Memang benar kau bertasbih setiap hari, alhamdulillah. Memang benar kamu mulutnya terus berqomat kamit, baca sholawat kepada Nabi, alhamdulillah, benar. Tapi apakah itu pasti diterima? Nah, itu katanya. Hal taqtadi wujudal qabul laha. Apakah yang semacam itu menuntut bahwasanya Allah harus menerima? Ada kewajiban Allah Ta'ala wajib menerima. Karena kita sudah sholat, Allah wajib menerima. Enggak wajib. Enggak ada kewajiban. Gitu. Lima qad tadammanahu minal afatil qadihah fil ikhlas fiha. Karena banyak orang yang melakukannya tidak ikhlas. Banyak orang melakukannya tidak khusyuk. Banyak orang yang melakukannya di hadratillah, tapi dia itu justru melakukannya dalam keadaan pikirannya itu macam-macam dan tidak pantas dia itu menghadirkan pikiran-pikiran seperti itu dalam hadratullah. Justru dia itu telah berbuat busuk di hadratullah, gitu, dengan cara seperti itu. Wa dzalika mani'un min wujudil qabul. Itulah yang mencegah diterimanya amal-amal itu. Wa wujudu surati dzambi alla taqtadil ib'ad wa tarad. Dan adanya gambaran dosa pada seseorang itu tidak mewajibkan, tidak menuntut. Ada dosa wajib dia itu masuk neraka. Ada kewajiban seperti itu? Enggak ada. Ada kewajiban dia itu akan diusir pada rahmatnya Allah? Enggak ada. Itu terserah Allah. Insya'a ghafar wa insya'a azab. Terserah Allah. Enggak ada yang bisa mewajibkan yang semacam itu. Gitu. Gal barubbama yakunu zalika sababan fi wusulihi ila rabbih wa wusuluhu fi hadrati qurbih kama qila rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah. Mungkin saja ada satu dosa yang menjadikan pelakunya itu masuk surga. Satu dosa menjadikan pelakunya itu masuk surga. Nah, gitu. Bisa jadi. Wa qad jaa fil hadits sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfirullahu lahum. Kalau semua kalian semuanya tidak berdosa, maka Allah akan mengusir kalian semuanya dan akan mendatangkan dengan satu kaum sebagai ganti daripada kalian yang berdosa, kemudian Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, gitu. Wa dzalika annahu yashibuhu inda amali bi ta'ah ay yu'jab biha wa yatamid 'alaiha wa yatakabbar bi fi'liha. Nah, karena bisa jadi pekerjaan taat itu diiringi dengan perasaan takabur, ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Wa yashabuhu inda wuqu'ihi fi dzambi allaja ila Allah taala wal izzalillahi. Begitu pula sebaliknya. Orang yang berdosa bisa jadi dia itu menyesal. Akhirnya apa? Kembali kepada Allah. Dia merasa takut kepada Allah. Dia merasa risih dengan dosanya dan sebagainya, gitu. Wastisghari nafsihi wa ta'dhiman lam yaf'alhu. Dia merasa dirinya sangat kecil dan dia membesarkan orang yang selalu melaksanakan ketaatan. Qala Abu Hazim radhiyallahu anhu, "Innal abda la ya'malul hasanah tasurruhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu lahu min sayyi'ah adarru laha minha." Sesungguhnya seorang hamba, katanya Abu Hazim nih, dengerin. Sesungguhnya seorang hamba itu dia mengamalkan suatu amalan kebaikan.
tasurruhu, dia senang dengan amal kebaikan itu. Hina ya'malaha, ketika dia mengamalkannya. Wa ma khalaqallahu lahu min sayyi'ah, dan apa yang Allah ciptakan untuknya daripada satu dosa, adarru lahu minha, yang lebih berbahaya kepadanya lebih daripada hasanah yang dia lakukan itu. Coba lihat, padahal dia melakukan satu kebaikan, dia senang dengan kebaikan itu, dan ternyata Allah menciptakan sebuah keburukan untuknya yang tidak lebih berbahaya kepadanya, lebih daripada kebaikan yang dia rasa itu dia senang dengannya gitu. Itu berupa kebaikan gitu. Wa innal abda la ya'malu sayyi'ah tasuhu hina ya'malha wa ma khalaqallahu lahu min hasanah anfa'u lahu minha. Dan mungkin saja ada seorang hamba, dia melakukan suatu kemaksiatan, ya, dan dia merasa sedih karena maksiat itu, dan Allah tidak menciptakan suatu kebaikan untuknya lebih baik daripada kebaikan yang dia rasa itu sebuah keburukan untuknya gitu. Wa dzalika annal abda hina ya'malu hasanatan tasurruhu fa yatamanna biha. Karena bisa jadi setelah seorang itu hamba melakukan suatu kebaikan, akhirnya dia itu merasa bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan ijabah, dia berhak untuk mendapatkan wilayah daripada Allah Ta'ala, berhak dihormati, berhak dimuliakan, berhak diberikan karomah dan sebagainya gitu. Wa yara anna lahu fadlan ala ghairi, sehingga apa? Dia merasa berhak dilebihkan daripada yang lainnya. La'allallah ayyahbataha wa yahbitu ma'aha amalan katsiran. Mungkin saja dengan apa yang dia rasakan itu, akhirnya Allah membatalkan banyak amal-amal yang lainnya karenanya. Wa innal abda ya'mal sayyi'a tasu'hu hina ya'malha. Dan sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia melakukan amal keburukan, hanya dia merasa sedih karena amal keburukan yang dia lakukannya itu. Wala 'alallahu yuhdisa lahu biha wajalan hatta yalqallahu ta'ala wa inna khaufaha fi jawfihi la baqin. Dan bisa jadi karena perbuatan dosa yang dia lakukan itu, yang dia itu terus terbayang-bayang dengan dosa itu, dan ketakutannya itu terus ada bersama dia sampai dia meninggal dunia. Itu ya bermanfaat untuknya gitu. Nah, oleh karena itu maka hati-hati. Jadi jangan pernah kita melihat kepada kebaikan yang kita lakukan, karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah untuk kita, sehingga Allah tahu berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya kita melakukannya. Jangan pernah kita melihat kejelekan orang lain karena dosanya, karena bisa jadi dosa yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi sebab orang itu diangkat menjadi walinya. Kita nggak paham. Nah, jadi urusi diri kita sendiri, jangan urusi orang lain, maupun kebaikan ataupun keburukan orang lain. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah urusan kita sendiri, ya. Lebih urus kita sendiri, jangan urus orang lain. Jadi usahakan fokus kepada diri kita sendiri, jangan fokus kepada orang lain. Semoga dengan berkat apa yang kita lakukan pada siang hari ini, kita diselamatkan daripada fitnah akhir zaman, fitnah amal, fitnah umniyat, fitnah harapan, sehingga kita bukan termasuk hal unabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu aku beritahukan kepada kalian seseorang, satu golongan di mana dia itu telah menyangka bahwasanya apa yang dilakukannya itu baik, padahal apa yang dilakukannya tidak baik sisi Allah Ta'ala. Nah, ini takutnya seperti itu. Makanya jadi kita perlu kepada seorang murabbi yang kita setiap kali melakukan sesuatu tanya pada dia, benar apa tidak apa yang kita lakukan. Kalau salah, ikuti apa yang benar. Kalau benarkan, teruskan, istiqomah dalam melaksanakannya. Nah, semoga kita diberikan teguran demi teguran, peringatan demi peringatan dengan apa yang kita dengar, dan kita mengikutinya serta istiqomah di dalamnya dan dalam jalan kebenaran. Ala hadzini yakun yadun salihah wa lam salih. Al-Fatihah.